Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dewi Apriliani dan rekan saya Nova Habibi. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menjelaskan beberapa aspek-aspek pendukung bagi perkembangan pendidikan anak. Baiklah, langsung saja yuk kita simak penjelasannya. Ada beberapa alasan mengapa guru atau mahasiswa calon guru perlu memahami perkembangan peserta didik. Mempelajari dan memahami perkembangan peserta didik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Melalui pemahaman tentang aspek-aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, dapat diantisipasi tentang berbagai upaya memfasilitasi perkembangan tersebut, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara jasmania maupun rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Menurut Samsu 2012. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan kuantitatif dan kualitatif suatu individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai dengan masa dewasa. Perkembangan individu merupakan integrasi dalam beberapa proses, yaitu biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan individu adalah proses perubahan yang terjadi dalam individu, meliputi beberapa aspek sebagai implikasinya, yang disebut sebagai aspek-aspek perkembangan. Nah, di sini terdapat 7 aspek perkembangan. Yang pertama yang kita akan bahas adalah aspek fisik dan motorik. Cullen dan Tamsa menyatakan bahwa perkembangan fisik individu terbagi lagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, ada aspek struktur fisik. Nah, struktur fisik ini meliputi tinggi badan, berat badan, dan juga proporsi tubuh. Yang kedua ada sistem syaraf. Sistem syaraf ini mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yaitu intelektual dan juga emosi. Yang ketiga ada kekuatan otot. Kekuatan otot ini yang mempengaruhi perkembangan motorik. Dan yang terakhir ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Nah, aspek perkembangan ini sangat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan lainnya. Sebagai contoh, struktur fisik yang kurang normal, misalnya terlalu tinggi atau terlalu pendek, atau terlalu kurus, atau juga obesitas. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan dalam diri seseorang. Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek perkembangan emosi, kepribadian, dan juga sosial. Yang kedua ada aspek kognitif atau intelektual. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki oleh individu, seperti kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf pusat di otak. Nah, penelitian mengenai fungsi otak dibagi menjadi 2, ada otak belah kanan dan juga otak belah kiri. Sedangkan kemampuan pada otak sebelah kiri yaitu melibatkan kemampuan berpikir secara rasional, ilmiah, kritis, analitis, dan juga konvergen atau memusat. Kegiatan yang melibatkan otak sebelah kiri yaitu membaca, berhitung, belajar bahasa, dan juga melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan pada otak sebelah kanan melibatkan kemampuan berpikir secara intuitif, imajinatif, holistik, dan juga divergen atau menyebar. Kegiatan yang dominan pada otak sebelah kanan adalah melukis, bermain musik, dan juga membuat kerajinan tangan. Yang ketiga, ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri dalam kelompok. Jadi perkembangan sosial seseorang dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dimanapun ia berada, baik keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitarnya.
Lalu yang keempat ada aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama, kemudian dirangkai berdasarkan urutan, berbentuk kalimat yang bermakna, dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Jadi, perkembangan bahasa adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nova Habibi. Yang kelima, aspek perkembangan emosi. Menurut Retno, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar manusia akan merasa marah. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dari faktor belajar. Nah, emosi itu seperti muka kita ya, wajah. Emosi itu bisa terlihat dari wajah kita ya. Dan dari tingkah laku kita juga bisa terlihat. Atau dari tingkah laku peserta didik bisa kelihatan emosi itu. Jadi, reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada. Reaksi tersebut mungkin akan muncul kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Nah, ada lagi nih, kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lainnya dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Adapun caranya adalah dengan membicarakan berbagai masalah pribadinya dengan orang lain, sahabat atau teman dekat lah. Ya, pertama kalau mau mah bicaranya dengan keluarga dulu gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Keenam, aspek kepribadian dan seni. Kata kepribadian dalam bahasa asing disebut dengan kata personality. Kata ini berasal dari kata Latin, yaitu persona yang berarti topeng. Atau seorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikan identitasnya dan memerankan tokoh lain dalam drama. Jadi, hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian, yang artinya terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah, sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Slide selanjutnya, yang ke-7, aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Istilah moral berasal dari bahasa Latin moris yang dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksi dengan orang lain. Jadi, menurut kacamata teori
psikoanalisa, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dipengaruhi oleh kematangan biologis individu, sedangkan dari sudut pandang teori behavioristik, perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman dan pujian yang sering dialami oleh anak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, yang pertama itu ada faktor genetik atau hereditas. Faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi, hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi atau baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa kelahiran sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewaris atau bawahan, dan alamiah. Yang kedua ada faktor lingkungan atau nurture. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikan aktual, ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yakni dalam lingkungan keluarga. Alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah yang pertama, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Yang kedua, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Yang ketiga, orang tua dan anggota keluarga merupakan bagi perkembangan kepribadian anak. Yang keempat, keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dari insani, baik yang bersifat fiktif, biologis maupun sosiopsikologis. Yang kelima, anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Nah, ke slide selanjutnya, kesimpulannya adalah karakteristik perkembangan anak usia sekolah berbeda dengan karakteristik perkembangan remaja, dan karakteristik perkembangan masa dewasa. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah meliputi perkembangan fisik, motorik, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan kesadaran beragama. Dan ada faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Dan setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga seorang anak tidak boleh dipaksakan untuk menguasai seluruh aspek perkembangan. Nah, mungkin itu saja presentasi kali ini, diskusi kali ini. Barangkali ada yang kurang, boleh ditambahkan, boleh dikeluarkan yang kurangnya, apa yang kurang dalam makalah ini, presentasi kali ini. Silakan kalian komen di kolom komentar dan boleh ditanyakan, boleh kita diskusikan. Nah, mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih. Kami berdua, Dewi dan Nopal Habibi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.